Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita lebih dulu mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Kamis 10 Juli 2025, Pekan Biasa ke-14, Ofisi Pekan kedua, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. 40 tahun aku muakkan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Mada. Kristus penebus ilahi, bersabdalah pada kami, singkirkanlah kejahatan,
supaya iman bertahan. Jangan kami memikirkan dugaan yang bukan-bukan tentang sesama saudara, hingga keruh suasana. Semoga kami berusaha membina kasih setia, agar dalam segalanya kerukunan tetap nyata. Terpujilah Kristus Raja dan Bapa Maha Kuasa, serta Roh Penghibur suci, sumber kasih yang sejati. Amin. Pendarasan Mazmur. Engkaulah yang memberi kami kemenangan, ya Tuhan. Namamu kami puji sepanjang masa. Mazmur 43. Bencana umat Allah. Dalam segalanya itu, kita akan menang dengan jaya, karena kekuasaan Kristus yang mencintai kita. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar kisah yang diceritakan para leluhur kami tentang karya agung yang Kau lakukan pada zaman mereka, yang Kau kerjakan dahulu kala dengan tangan-Mu, untuk menanamkan umat-Mu Kau halaukan para bangsa. Kau cerai-beraikan mereka supaya umat-Mu dapat berkembang. Leluhur kami merebut tanah bukan berkat pedangnya sendiri. Mereka mencapai kemenangan bukan berkat kekuatannya, melainkan berkat keperkasaan-Mu dan cahaya wajah-Mu. Sebab Engkau cinta pada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku, Panglimaku yang menyelamatkan keturunan Yakub. Berkat kekuatan-Mu kami tundukkan lawan kami. Berkat nama-Mu kami kalahkan musuh yang menyerbu. Sebab bukan busurku yang kuandalkan, bukan pedangku yang memberi kemenangan, melainkan Engkaulah yang memberi kami kemenangan atas musuh. Engkaulah yang mempermalukan lawan kami. Maka hanya Engkaulah kebanggaan kami senantiasa. Nama-Mu lah kami puji sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa
dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkaulah yang memberi kami kemenangan, ya Tuhan. Namamu kami puji sepanjang masa. Sayangilah ya Tuhan, dan janganlah serahkan milik pusakamu kepada penghinaan. Namun Engkau membuang dan mengaibkan kami. Engkau tidak lagi mendampingi tentara kami. Engkau membiarkan kami dipukul mundur oleh lawan dan dirampas oleh musuh kami. Engkau menjadikan kami bagaikan ternak sembelihan dan mencerai-beraikan kami di antara para bangsa. Engkau menjual umat-Mu tanpa harga dan menganggap kami tidak bernilai. Engkau menjadikan kami bahan celaan tetangga, ejekan dan olok-olokan di lingkungan kami. Nama kami dipakai sebagai sindiran oleh para bangsa, sebagai lelucon oleh khalayak ramai. Kehinaan menghantui kami sepanjang hari. Kami malu dan kehilangan muka, sebab musuh mengumpat dan memfitnah kami. Mereka menyerang dan membalas dendam. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sayangilah ya Tuhan, dan janganlah serahkan milik pusakamu kepada penghinaan. Bangkitlah ya Tuhan, bebaskanlah kami demi kasih setia-Mu. Segala macam cerca menimpa diri kami, namun kami tidak lupa akan Dikau. Tidak pula melanggar perjanjian-Mu. Hati kami tidak mengingkari Engkau, dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Engkau mematahkan hati kami,
dan meliputi kami dengan kegelapan. Seandainya kami lupa akan Allah kami, atau menadahkan tangan kepada dewa lain, masakan Allah tidak mengetahuinya? Ia akan menyelami segala lubuk hati. Sesungguhnya karena Engkaulah kami dibantai sepanjang hari, dan diperlakukan sebagai domba sembelihan. Bangkitlah, mengapa Engkau tidur ya Tuhan kami? Bangunlah, jangan marah terus-menerus. Mengapa Kau palingkan wajah-Mu daripada kami? Mengapa penindasan dan kemalangan kami tidak Kau hiraukan? Kepala kami ditundukkan sampai mencium debu. Tubuh kami bertiarap melekat di tanah. Bangkitlah untuk menolong kami. Bebaskan kami demi kasih setia-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bangkitlah ya Tuhan, bebaskanlah kami demi kasih setia-Mu. Pembacaan dari kitab Nabi Samuel yang pertama, bab 25 ayat 14 sampai 24, dilanjutkan dengan ayat 28 sampai 39. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selain kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia." Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara.
dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, "Berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu." Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, "Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia malah membalas kebaikanku dengan kejahatan." Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika kutinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah, ya Tuanku, yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hamba-Mu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hamba-Mu ini. Ampunilah kiranya kecerobohan hamba-Mu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu, dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hamba-Mu ini." Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah, dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Lalu Daud menerima perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia, dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik." Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing.
Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada, dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, "Terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku, dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat." Tuhan telah membalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá. Artikel ke-373. Saya suka semboyan kerasulanmu, bekerja tanpa mengenal lelah. Artikel ke-374. Mengapa berlari-lari kian kemari? Jangan kau sebut itu kegiatan. Itu adalah kebingungan. Artikel ke-375. Penghamburan. Engkau memuaskan panca indera dan kemampuanmu di setiap genangan yang ada di sepanjang jalan. Kemudian kau rasakan akibatnya, hidup tanpa tujuan, perhatian yang tidak fokus, keinginan yang lumpuh, dan hawa nafsu yang terangsang. Taklukkanlah dirimu lagi dan penuhilah suatu rencana yang akan membuat engkau menghayati kehidupan Kristiani. Kalau tidak, engkau tidak akan dapat melakukan sesuatu yang berharga. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik antar negara pada akhir-akhir ini. Jelikkanlah mata para pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat di dalam membawa bangsa ini di dalam tahun 2024 ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Allah yang maha baik, Engkau telah menyediakan anugerah ilahi yang tak kelihatan bagi orang yang mencintai Engkau. Curahkanlah api cintamu ke dalam hati kami. Semoga kami mencintai Engkau dalam segala hal, melebihi segala-galanya, dan menikmati janjimu yang melampaui segala keinginan. Sebab Dialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam channel ibadat bacaan Puspita Surabaya, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Marilah saudara kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.